Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Hetisa Family. Aku mau minta maaf sebelumnya karena udah lama ya nggak upload video. Jadi kali ini kita udah mulai nih mau hunting-hunting tempat baru lagi, dan lokasinya yang sekarang tuh ada di daerah Sentul. Lebih tepatnya ada di Desa Jalan Raya Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sentul, Jawa Barat. Nama tempatnya itu adalah The Upper Cliff. Jadi The Upper Cliff ini tuh ada resort dan kafenya yang baru banget soft opening tanggal 18 Juli kemarin. Dan untuk jam operasional kafenya itu, kalau di Instagram The Upper Cliff itu diinfoin dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore ya. Tapi aku dapat WA dari adminnya itu diinfoin pukul 10 sampai dengan pukul 6. Tapi menurut aku, kalau emang kalian datang di weekend, itu paling bagus emang datangnya pas opening. Entah lebih pagi bagus, atau pokoknya jangan sampai kesiangan deh. Karena pengalaman aku kemarin, aku datang hari Minggu dan menurut aku itu kesiangan. Sebenarnya emang mau sekalian jam makan siang ya. Tapi ternyata ditolak masuk karena kapasitas di dalam tuh lagi full banget. Aku sih sempat kaget juga sih. Kok kayak jalur puncak ada buka tutupnya. Ya mungkin karena emang masih soft opening, kapasitas di dalam juga masih dibatasi, atau mungkin masih masa pandemi, jadi nggak boleh terlalu banyak di dalam. Ya udahlah, akhirnya kita dijanjiin mungkin nanti balik jam 1 ya Mbak ya. Oke, kita cari opsi tempat lain buat nunggu sampai bisa masuk. Tapi akhirnya kita bisa masuk kok, tapi sekitaran pukul 3 sore. Itu juga bukan karena ada bangku yang kosong, tapi karena emang kita udah janjian sama bagian adminnya untuk ngeliat area resortnya. Kalau kamu udah ngeliat tembok warna abu-abu tulisannya The Upper Cliff, itu tandanya kamu udah memasuki area The Upper Cliff ini. Nanti kamu bakalan ketemu jalan bercabang. Nanti kita tinggal belok kiri. Kalau yang dari kanan itu tuh arah turun dari parkiran ya. Kalau untuk masuk itu ambil jalur kiri. Nanti kita bakalan ketemu lobi di sebelah kiri. Lalu kita tetap lurus kalau untuk ke parkirannya. Dan untuk pembayaran tiket parkir ini nanti hanya bisa menggunakan kartu elektronik. Jadi jangan lupa ya, kamu siapin kartu elektronik ya. Dan untuk area parkirnya itu cukup luas ya. Jadi motor dan mobil itu masih menyatu di satu area yang sama. Gak tahu sih untuk kedepannya itu bakalan dipisah atau tetap kayak gini. Karena sebenarnya The Upper Cliff ini tuh masih dalam proses pembangunan. Jadi nanti di dalam pun kamu masih ngelihat beberapa bangunan-bangunan yang masih belum jadi atau masih dalam tahap proses pengerjaan. Kita sudah sampai di area lobby The Upper Cliff-nya. Jadi areanya ini ada di tengah-tengah antara resort dan antara restoran. Kalau kamu ke kanan kamu ke area restoran, ke kiri itu ke area resort. Jadi niat awalnya sih kita mau ke resort dulu, tapi karena masih ada beberapa orang yang lagi cek area villanya juga, jadi kita disaranin untuk ngecek area restorannya dulu. Jadi kita let's go. Jadi The Upper Cliff ini tuh punya konsep resort yang mengedepankan keunggulan geografis seperti kontur tebing curam dan keindahan pemandangan alam. Mungkin ini alasan mereka namain tempatnya itu The Upper Cliff, karena emang lokasinya ada di atas tebing dan bener-bener ngasih pemandangan yang 360 derajat tuh bisa ngelihat semua sekelilingnya, yang pemandangan tuh yang indah banget. Menurut aku ini tuh bisa jadi salah satu restoran yang direkomendasikan pada saat masa pandemi seperti ini. Karena ruang terbukanya itu luas banget, sirkulasi udaranya itu menurut aku bagus ya. Jadi meskipun rame, kalian bakalan tetap nyaman ngajak keluarga buat main ke sini. Dan menurut aku itu salah satu kelebihan mereka yang masih pakai sistem buka tutup, udah kayak jalur puncak. Tapi ya emang benar-benar ngasih kenyamanan buat pengunjungnya. Meskipun rame tapi nggak terlalu sumpek. Dan aku tuh seneng ya di sini tuh dinamain tempatnya itu menggunakan nama-nama pepohonan. Salah satunya itu nama restorannya itu Jacaranda. Jadi Jacaranda itu
nama pohon, nanti dia kalau berbunga itu bunganya warna ungu, manis banget. Makanya dia pakai konsep nama jacaranda ini, karena emang suasananya tuh manis banget di dalam ataupun di luarnya. Tapi aku mohon maaf nggak bisa nge-shoot area dalam ya, karena emang suasananya tuh lagi rame, lagi full, banyak yang lagi family time. Jadi aku nggak enak aja kalau harus nge-record di dalam, takutnya customer yang ngerasa nggak nyaman karena emang lagi kumpul-kumpul keluarga. Jadi aku mau langsung nunjukin area atasnya aja ya. Si Upper Cliff ini juga punya area rooftop yang benar-benar bagus banget sih menurut aku, tapi belum bisa dipakai karena emang masih dalam tahap proses pengerjaan yang tadi aku bilang, karena baru soft opening tuh belum semuanya rapih 100%, termasuk si area rooftopnya ini. Jadi rooftopnya ini tuh menurut aku bagusnya dalam artian pemandangan ya, karena kalau untuk konsep kita belum ngeliat apa yang bakalan ditaruh sama mereka, bangkunya posisinya gimana kita belum tahu. Tapi kalau untuk pemandangannya sih aku udah akui indah banget, Masya Allah. Tapi ini salah satu tempat yang gak pakai nama pepohonan atau tanaman, jadi dia tuh kasih namanya Langit Rooftop. Karena menurut mereka nggak mudah menemukan nama tanaman yang sesuai dengan letak si rooftop ini. Jadi letaknya itu ada di atas bangunan utama yang menghadap langsung ke langit area timur. Dan pemandangan yang disajikan di Langit Lounge ini juga nggak kalah bagus, bahkan lebih bagus dari area bawah. Karena kita bisa lebih luas ngelihat area sekitar, kita bisa ngelihat area bawah, justru kita bisa ngelihat pemandangan gunung. Tapi sayang pada saat aku kesini tuh karena udah kesorean dan agak gerimis, jadi kabut tuh tebel banget, nggak tebel banget sih, tapi ya mungkin kalau lebih cerah itu bakalan lebih bagus pemandangannya. Buat kalian yang udah gak sabar nih pengen ngopi-ngopi cantik di area langit rooftopnya ini, sabar ya. Mungkin nanti si The Upper Cliff ini bakalan nginfoin kapan rooftop ini bakalan opening. Pasti pada penasaran area yang segitiga itu tuh apa? Aku tunjukin ya. Jadi The Upper Cliff ini tuh punya salah satu tempat yang jadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung, apalagi yang senang foto-foto, karena pemandangan yang disajikan juga gak kalah bagus. Dari area sini tuh kamu bisa banget ngelihat air terjun Curug Bidadari yang sebenarnya letaknya jauh karena posisi kita di atas, jadi dia tetap terlihat. Dan untuk penamaannya itu masih diambil dari nama tanamannya, yaitu bromelia, yang kalau nggak salah sih pohonnya itu seperti pohon nanas ya. Di sini juga ditanam tuh di area tengah si bromelia ini. Jadi bromelia ini tuh menurut aku bakalan jadi ikonnya si The Upper Cliff ini ya. Karena ini tuh tempat foto, banyak orang yang bakalan posting, banyak orang yang bakalan ngelihat, oh ini di mana ya kan, fotonya bagus dengan sudut yang langsung menghadap ke area curug dan pegunungan, pasti bakalan jadi nilai plus tersendiri buat The Upper Cliff ini. Buat kalian yang kesini tuh menurut aku sih wajib banget sih foto-foto di area bromelia ini. Tapi untuk kamu yang lebih senang santai-santai sambil menikmati pemandangan pegunungan, kalian juga bisa duduk-duduk di area bromelia ini. Karena di sini juga disediakan area duduk yang langsung menghadap ke arah pegunungan. Dan setelah kita puas keliling-liling area restorannya dari area bawah hingga kita ngeliat pemandangan di rooftop, lalu foto-foto di area bromelia, sekarang aku mau ngajak kalian sedikit bergeser ke arah kolam renang. The Upper Cliff ini juga menyediakan kolam renang, tapi dikhususkan untuk pengunjung yang menginap di area resortnya. Dan dari info yang aku baca di halaman websitenya, jadi bangunan yang ada di kolam renang itu next time itu bakalan dijadiin tempat fitness. Tapi belum ada infonya sih kapan bakalan selesai pengerjaannya. Jadi lengkap banget, satu area ini tuh ada tempat fitness dan ada area kolam renang.
Lalu setelah ini tuh aku mengajak kalian buat ngeliat-ngeliat area villanya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 4 tipe. Ada pakis raja, ada pakis, ada pinus sama kakao. Tapi yang baru bisa kita lihat itu cuman pakis raja, pakis dan pinus. Untuk kakaonya itu katanya belum apa-apa sih proses pengerjaannya. Dan kalau yang bisa ditempatin itu sekarang cuman yang pinus sama yang pakis. Yang pakis rajanya juga belum selesai pengerjaannya. Dan untuk posisinya si pakis suite ini tuh ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu pinus villa. Jadi sekarang aku mau nunjukin ke kalian yang pakis suite-nya dulu. Kebetulan aku bisa lihatnya tuh kamar yang emang masih dalam tahap proses pengerjaan finishing. Karena kamar yang udah rapi itu udah mulai ditempatin sama pengunjung-pengunjung lainnya. Untuk rate harganya pakis suite ini berkisar sekitar Rp2.300.000 dalam masa soft opening ya. Nggak tahu sih untuk kedepannya tuh bakalan naik atau enggak. Tapi infonya sih untuk 100 pengunjung pertama tuh bakalan dapat diskon. Untuk area kamar mandinya itu cantik banget sih menurut aku. Jadi pas masuk itu kita langsung ketemu sama kaca yang bulat. Lalu untuk area kamar mandinya dibatasi dengan kaca, jadi airnya tuh nggak mungkin ciprat kemana-mana ya. Dan disediakan sampo dan sabun juga. Untuk handuknya kamu nggak perlu bawa dari rumah karena di sini sudah disediakan handuk kecil dan handuk besar. Ada head dryer juga, ada tisu, gelas kumur, sama hand shop. Amenitiesnya itu aku suka karena lengkap ya menurut aku. Dapat cukuran, terus dapat jarum kancing dan benangnya. Ada shower cap, ada dental kit juga. Dan keunggulan di kamar pakis suite ini yaitu dia punya balkon yang langsung menghadap ke arah Gunung Pancar. Jadi kalau cuacanya lagi cerah tuh kayaknya pemandangan gunungnya tuh terlihat jelas banget. Di sini juga kamu bisa langsung ngeliat Curug Bidadari. Jadi kalau sore-sore kamu mau ngeteh sambil nyemil, sambil menenangkan pikiran, melihat pemandangan yang indah ini tuh rasanya luar biasa banget. Dan untuk kasurnya di sini king size, tapi infonya sih bisa nambah extra bed kalau misalkan keluarga kamu banyak. Lalu dapat komplementarinya ada gula, kopi, ada creamer, lalu ada air mineral 2 dan ada cangkir, ada teko pemanas air. Lalu di sini juga sudah disediakan TV ya, dan ada lemari juga. Kamu juga sudah dapat breakfast ya. Infonya bisa diantar ke kamar atau kamu bisa langsung datang ke area restorannya. Lalu sekarang aku mau nunjukin yang tipe Pinus Villa Deluxe nya. Pinus Deluxe ini tuh rate-nya 1,8 sebelum harga diskon 100 pengunjung pertama ya. Menurut aku sih ukurannya tuh lebih kecil dibandingkan si pakis suite. Mungkin karena harganya memang lebih murah. Dan fasilitas yang didapat untuk area kamar mandinya tuh masih sama. Ada hair dryer, ada gelas kumur, ada kaca, lalu dapat amenities. Aku sih nggak ngecek keseluruhannya ya, apakah tetap dapat kancing dan jarum itu. Untuk area kamar mandinya dipisah dengan area kloset. Dan kita juga sudah disediakan sampo dan sabun, juga ada handuknya juga, jadi kamu nggak perlu bawa juga dari rumah untuk handuk. Lalu di tipe Pinus Deluxe ini juga tetap disediakan lemari, jadi nggak perlu bingung kalau mau naruh barang bawaan di mana, bisa dimasukin ke dalam lemarinya. Nah, yang menurut aku yang paling kelihatan ngebedainnya sih di sini tipe kasurnya. Jadi kalau untuk yang si pakis itu kan tipe kasurnya ada di tengah, kalau ini tuh ditaruh di pepet di tembok. Lalu untuk balkonnya dia lebih luas dan menghadapnya tuh ke arah Gunung Salak. Dan untuk kedepannya mungkin bakalan ditanemin sama bunga-bunga atau rumput-rumput ya, biar lebih cantik. Dan sekarang aku diajakin ke kamar yang paling besar di area resort ini. Ini tuh cuman ada satu. Jadi namanya Pakis Raja Suite. Dia tuh sebarisan sama yang Pakis Suite. Adanya di area pojok. Tapi untuk tipe kamar Pakis Raja Suite ini tuh belum selesai pengerjaan ya. Jadi
masih berantakan kayak gini, kemungkinan sih katanya sebulan lagi baru bisa digunakan. Untuk kamar mandinya itu menurut aku luas banget dan ada bathtubnya. Ini sih keunggulan kamar ini dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya tuh kamar mandinya kecil, ini ada bathtubnya. Lalu untuk wastafelnya tuh ada 2. Mungkin biar nggak berebutan kalau mau cuci tangan atau mau gosok gigi ya. Dan di sini ada 2 pintu. Pintu yang sebelahnya itu langsung mengarah ke arah private pool. Jadi keunggulan satu lagi nih yang dimiliki si Pakis Raja Suite ini, dia punya private pool yang langsung menghadap ke arah Gunung Pancat. Ngebayangin gak sih kalau lagi berenang sendirian terus ngadepnya ke arah gunung tuh keren banget rasanya. Apalagi berenangnya tuh gak digabung sama pengunjung-pengunjung lainnya. Dan akhirnya sudah selesai perjalanan kita mengelilingi The Upper Cliff Resort dan Cafe ini. Menurut aku sih ini rekomendasi banget buat kalian nyari tempat penginapan yang modern, yang menyatu dengan alam, tapi gak jauh dari Jakarta. Dan buat kalian yang penasaran banget sama The Upper Cliff, nanti aku cantumin nomor WhatsApp yang bisa dihubungi di kolom deskripsi box. Atau kalian bisa kunjungi Instagramnya The Upper Cliff ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video hingga akhir. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!